Halo Sobat Berani Kreatif, jumpa lagi dengan saya, Erik Erianto. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang pemahaman layer dan cara kerjanya di Photoshop. Apa itu layer? Layer di dalam Photoshop itu bisa diilustrasikan seperti sebuah kanvas atau area kerja yang dibuat berlapis-lapis untuk pengolahan kerjanya. Bayangkan seseorang pelukis melukis di sebuah kanvas, mungkin dia akan paling bawahnya itu adalah kanvas, warna kanvas yang dibentangkan, di atasnya mungkin ditimpa gesso, atau di atasnya lagi catnya sendiri dikelola dengan sedemikian rupa, mungkin di varnish dan sebagainya. Gambaran seperti itulah yang bisa diilustrasikan tentang pemahaman layer. Jadi bagian bawah ini kita anggap sebuah kanvas, layer di atasnya lagi, dan layer di atasnya lagi. Sifat layer ini tidak selalu full area, tetapi bisa berarti juga hanya memenuhi area tertentu seperti ini. Kalau di manual kita hampir tidak mungkin melakukan penukaran layer, tapi secara digital atau di program Photoshop kita mampu memindah layer menempati posisi yang berbeda. Nah, di masing-masing lapisan ini pun kita nanti bisa memanfaatkan untuk mengontrol sehingga pekerjaan kita bisa maksimal tanpa mengganggu bagian atau lapisan yang lain. Nah, ini manfaat yang paling utama sehingga pemahaman layer ini menjadi wajib diketahui oleh kita yang ingin memanfaatkan Photoshop, terutama untuk pekerjaan yang sangat kompleks. Nah, di mana kita bisa mengelola layer? Layer di Photoshop kita kelola di bagian sini. Ini ada namanya tabulasi layer. Nah, di dalam tabulasi layer ini nanti bisa jadi tampilan di komputer teman-teman mungkin agak berbeda atau bahkan tidak muncul. Jika tidak muncul, teman-teman bisa mengaktifkan pada menu Windows Layer. Nah, seperti ini misalnya belum ada, teman-teman bisa memilih Window Layer. Ya, muncul kembali. Nah, Sobat Berani Kreatif, cara membuat layer, langkah pertama adalah dengan menekan toolbar yang bertanda plus ini. Create new layer, klik aja. Nah, layer 1 terbuat. Nah, kalau di ilustrasi tadi, nah ini gambaran background itu adalah gambaran kanvasnya yang paling bawah. Nah, standar file baru umumnya standarnya itu akan membuat layer background yang diberi warna full atau solid seperti ini. Ketika kita membuat new layer yang tampil adalah layer transparan. Jadi kalau kita sembunyikan layernya seperti ini layer transparan, layer 1. Apa yang bisa kita buat di layer 1? Apapun itu yang bersifat membuat gambar raster. Misalnya saya ingin membuat lingkaran. Seperti ini. Ya. Lingkaran ini saya beri warna hitam. Background kembali saya aktifkan. Ya, seperti ini. Bagaimana untuk membuat layer kedua? Layer kedua cukup aktifkan lagi layernya.
create new layer, maka yang kedua terbentuk. Kita juga bisa membuat objek di bagian layer kedua ini. Misalnya kita bentuk bebas seperti ini misalnya. Oke, kita kasih warna biru misalnya. Nah, background layer 1, layer 2 ini kita gambarkan dalam ilustrasi tadi seperti background layer 1, layer 2. Dan begitu seterusnya. Selain kita anggap objek ini sebagai objek raster di dalam Photoshop. Tetapi ada pembuatan objek lain yang secara otomatis akan menjadi objek yang memunculkan layer baru. Contohnya apa? Contohnya salah satunya adalah shape. Untuk membuat shape, aktifkan pen tool, tapi bagian ini kita checklist yang bagian shape. Misalnya seperti ini. Nah, secara otomatis layer shape ini akan membuat sebuah layer, tetapi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu shape. Cara lain, contohnya kita akan membuat teks seperti ini. Tag ini nanti juga akan secara otomatis membentuk sebuah layer baru, layer text. Dalam hal ini dia masuk ke layer ketiga. Ini pun akan menentukan perlakuan khusus berbeda dengan layer raster tadi. Bagaimana supaya layer-layer format yang lain itu bisa berubah menjadi standar layer raster? Caranya cukup mudah. Klik aja pada bagian layer yang ingin diubah, rasterize type. Jadi nanti tipenya akan berubah menjadi tipe raster, bukan lagi teks. Ini tidak lagi sebagai teks. Jadi perlakuannya ya seperti gambar raster. Sebenarnya masih banyak cara lain bagaimana sebuah layer itu terbentuk, tetapi paling tidak beberapa contoh ini bisa menjadi gambaran bahwa yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika memunculkan objek baru, teman-teman bisa cek di bagian daftar layernya ini apakah dia muncul sebagai layer atau bukan. Kalau dia sebagai layer, maka perlakuannya hanya ada pada layer yang terbentuk tersebut. Teman-teman tidak bisa melakukan kontrol layer tag ini pada layer 2. Nah, itu prinsip dasarnya. Sekarang bagaimana cara memilih layer? Cara memilih layer bisa dengan cara mengklik layer yang kita pilih, atau tabulasi layer atau tab layer yang kita pilih. Misalnya kita mau memilih layer 1, klik aja layer 1. Mau memilih layer teks, klik aja layer teks. Cara lain dengan mengaktifkan ini move tool bagian atas ini, terus kita aktifkan auto select. Nah, dengan klik objek pada layer tertentu seperti ini misalnya, maka secara otomatis layer ini, karena ini menempati layer 2, layer ini akan terpilih. Klik lingkaran, maka layer 1 akan terpilih. Cara lain, kemungkinan cara auto select ini
bisa mengganggu ketika kita dengan tidak sengaja bekerja pada satu layer tetapi tidak menghendaki memilih layer lain. Maka dalam praktiknya saya seringkali mematikan auto select-nya. Tujuannya untuk apa? Ketika kita tidak berkeinginan menselek objek tertentu, ya memang kita tidak secara tidak sengaja tidak terklik. Terus bagaimana cara mengaktifkan layer tertentu tadi dengan tidak memilih di layer sekaligus juga tidak mengaktifkan auto select-nya atau dalam kondisi auto select mati? Caranya cukup dengan tombol kontrol. Misalnya kita mau memilih layer 1 dari layer 2. Klik objeknya, kita klik. Nah, cara ini bagi saya itu sangat membantu ketika mengerjakan pekerjaan yang kaitannya kompleks tetapi terkontrol dengan baik. Jadi teman-teman cukup tekan tombol kontrol CTRL dan klik objeknya. Sedangkan kalau kontrolnya dilepas, ini nggak akan mengganggu layer yang lain. Tetap pada layer yang aktif. Hanya masalahnya kedua cara kontrol maupun aktifkan auto select ini tidak memungkinkan untuk membuat seleksi pada layer yang sifatnya full objek. Maka bagaimanapun juga tiga cara ini harus dikuasai. Contoh misalnya seperti ini, saya tambahkan layer baru pakai layer raster biasa seperti ini, terus ini saya blok full seperti ini, atau warna yang lain coba layer paling atas. Bagaimana saya akan memilih objek di bawahnya kalau tidak bisa mengaktifkan select ataupun auto select? Nah, maka satu-satunya cara adalah dengan cara pertama tadi, memilih di area layernya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, cara memindah layer. Seperti saya jelaskan tadi bahwa layer itu bisa kita pindah ke bawah atau ke atas. Seperti ini. Caranya cukup sederhana. Teman-teman bisa langsung klik drag saja. Contohnya seperti ini. Layer 3 kita klik, kita taruh di bagian bawah di atas background. Oke. Layer tag kita pindah di bawah layer background sehingga tertutup background karena background full. Oke, begitu cara memindah layer. Cukup sederhana. Berikutnya bagaimana menyembunyikan ataupun menampilkan ataupun memunculkan layer kembali. Nah, di bagian kiri ini ada tanda yang berbentuk gambar mata. Nah, pada suatu kasus itu kemungkinan bisa terjadi kita harus menyembunyikan sebuah layer karena ingin mengerjakan layer yang lain tanpa terganggu penampilannya. Contohnya seperti ini. Kita akan mengerjakan layer gambar teks ini, tetapi supaya tidak terganggu tanpa memindah layer 3. Ya, kita cukup menonaktifkan gambar mata. Nah, jadi untuk mematikan atau menyembunyikan layer, kita cukup menonaktifkan gambar mata. Menonaktifkan gambar mata. Gitu. Cara memunculkannya, aktifkan kembali. Sekarang bagaimana cara menghapus layer? Caranya cukup layer yang akan kita hapus, kita pilih,
kita bawa ke bagian pojok toolbar pojok kanan bawah ini yang bergambar tong sampah ini. Nah, kita masukkan saja ke sini. Otomatis layer terhapus. Cara lain cukup dengan klik layer dan tekan tombol delete. Klik layer, tekan tombol delete. Oke, kita undo, Ctrl Z. Karena bekerja dengan layer ini kita bisa memanfaatkan banyak kontrol, tentunya dalam pekerjaan yang sangat kompleks dibutuhkan pengorganisasian layer. Contohnya, kelompok gambar ini nanti mau kita kelompokkan sendiri sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan pada kelompok objek yang lain. Nah, ini bisa kita grup. Misalnya kelompok ini kita grup. Pilih aja, cara memilihnya klik layer-layer yang mau kita grup, tekan Ctrl, atau kalau berurut kita tekan Shift, klik kanan, grup, ketik grupnya di sini, atau saya biarkan. Oke, grup 1. Kita undo. Cara lain, tekan Ctrl G. Gitu. Cara meng-ungroup cukup ungroup layer, maka keluar lagi. Group layer. Nah, jika terjadi ada 2 grup seperti ini, maka ketika kita mengerjakan di grup 1, otomatis tidak mengganggu di grup yang lain. Dan kelompok layer yang ada di dalam grup ini bisa kita kontrol secara bersama-sama. Misalnya kita pindah bersama seperti ini. Sekarang mode layer. Oke, kita lepaskan grupnya. Bagian ini misalnya, karena ini bukan manual, kelebihan Photoshop atau program digital atau software komputer itu, kita bisa memberi mode pada setiap layer. Teman-teman bisa aktifkan di sini misalnya bagian ini dengan mode multiply atau color band, atau yang lain, soft light, hard light. Nah, nanti mode-mode ini akan memunculkan efek yang mempengaruhi layer di bawahnya atau mempengaruhi tampilan keseluruhan pekerjaan kita. Selain mode, kita juga bisa mengatur transparansi layer. Jadi kita bisa mengaktifkan di bagian opacity-nya, misalnya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, selain mode yang bisa memberi efek-efek khusus, itu yang harus kita pahami juga tentang lock layer. Fungsi lock itu ada di deret ini. Fungsi yang pertama bagian ini itu untuk lock atau mengunci objek atau seleksi objek yang penuh atau yang tidak transparan. Kita mengunci objek transparannya tidak bisa diisi lagi. Misalnya ini yang bagian lingkaran saya kunci. Jadi ketika saya membuat seleksi area lingkaran di sini dan memberi warna biru, nah, maaf ini karena sama dengan background, supaya terlihat beda, kita klik warna merah saja. Nah, ketika warna lingkaran ini kita warnai dengan seleksi merah, karena kita sudah kunci, kita kasih warna pink pun dia hanya akan di dalam area yang terisi dengan objek. Di luar atau yang transparan tidak akan terisi. Itu fungsi lock, transparan pixelnya.
Jadi bagian yang transparan kita kunci. Terus yang kedua, image pixel, lock image pixel. Jadi pixel image-nya yang dikunci. Jadi kita tidak bisa memberi brush atau memberi apa pada area layer yang kita kunci bagian ini dengan tombol gambar brush. Misalnya coba kita kunci layer hitam, kita gunakan tombol brush. Nah, di layer 2 masih bisa kita gunakan karena layer 2 tidak kita kunci. Terus yang berikutnya, yang deret ketiga ini untuk mengunci position atau perpindahan. Jadi seperti ini layer 2 saya kunci bagian perpindahannya atau posisinya, lock posisinya. Kita tidak bisa mengaktifkan move tool untuk, jadi kalau kita aktifkan move tool ini untuk memindah objek ini tidak akan bisa. Berbeda dengan lingkaran ini yang tidak kita kunci, maka dia bisa berpindah. Terus yang berikutnya ini untuk mengunci motong. Jadi semisalnya ini layer lingkaran ini mau kita potong, cara memotongnya seperti ini. Bagian yang kita seleksi ini kita mau delete, dia nggak akan bisa. Berbeda kalau seleksinya kita gunakan untuk yang kotak ini. Jadi objeknya tidak bisa dipotong. Terus yang berikutnya, lock all, ini berarti semua terkunci. Jadi kontrol-kontrol tadi semua diaktifkan sehingga tidak bisa dilakukan apapun terhadap layer tersebut. Tidak bisa di brush, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Oke, kira-kira itu hal dasar yang harus dipahami dalam layer. Selebihnya nanti akan bisa dimaksimalkan pada praktek-praktek selanjutnya, terutama dalam pekerjaan yang sangat kompleks. Ini saya coba langsung untuk sebuah ilustrasi. Saya melakukan kontrol atau melakukan manajemen objek pada saat sketch. Jadi masing-masing objek ini saya kelola dalam bentuk layer. Misalnya seperti ini, layer bagian ini saya gunakan untuk gambar si cewek. Layer yang berikutnya untuk gambar yang ini, coba saya matikan, ceweknya saya matikan. Layer yang berikutnya untuk gambar yang bawa sapu. Layer berikutnya bahkan penggarisnya saya pisahkan. Tulisannya, backgroundnya. Nah, ini biasanya tahapannya tentu kita mulai dengan sketch, bahwa bahkan sketchnya kita letakkan dalam sebuah layer seperti ini. Kenapa ini juga di dalam beberapa layer hanya untuk sketch, supaya misalnya kita ingin memindah pun cukup sederhana. Jadi kalau komposisinya belum sesuai, kita mudah untuk menggeser, memindahkan. Nah, setelah itu layer-layer ini baru kita inking, misalnya seperti ini. Bahkan jika ada perubahan, kita bisa memperbaiki. Nah, tentunya layer-layer ini jika sudah tidak digunakan, bisa kita sembunyikan. Seperti ini. Ini untuk memanajemen atau
mengelola pekerjaan scattering inking. Begitu juga nanti ini mungkin sangat juga akan bermanfaat ketika kita melakukan coloring misalnya menjadi seperti ini. Jadi bisa jadi bagian warna ini kita kelola sendiri, atau mungkin rumputnya, pohonnya. Oke, saya rasa penjelasan itu cukup bisa membuat paham. Untuk selebihnya kita bisa pahami lebih dalam dengan praktek-praktek berikutnya di video-video berikutnya. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan, silahkan bisa aktifkan subscribe ataupun like video ini supaya dapat menemukan update terbaru. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kreatif aja dulu, gak perlu nunggu mahir, gak perlu nunggu canggih, apalagi harus menunggu tua. Selalu berkarya. Terima kasih, bye bye.